Lanjut, untuk soal ketiga, kita akan bahas dari soal OSN ya, saya ambil satu sampel aja. OSN 2015. Sebuah cincin bermassa M1 dapat bergerak bebas sepanjang batang licin horizontal. Sebuah partikel bermassa M2 terhubung dengan cincin melalui tali tak bermassa yang tidak mulur, jadi talinya itu tidak elastik ya teman-teman. Oke, kemudian awalnya partikel M2 bersentuhan dengan batang sehingga dia talinya horizontal. Kemudian dia dilepaskan sehingga nantinya karena pengaruh gravitasi dia akan bergerak turun gitu ya. Nah, setelah dilepas ketika cincin tersebut telah bergeser sejauh X. Oke. Jadi ketika dilepas cincinnya bergeser gitu ya. Sekarang dia berada di posisi X di sini, di X tertentu. Nah, ini si M2-nya mestinya udah turun gitu ya. Jadi seperti ini dia membentuk sudut theta terhadap batang horizontal. Nah, kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah posisi X yang dinyatakan dalam sudut theta. Oke, mungkin kita coba cek dulu ya teman-teman gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ketika si talinya itu membentuk sudut theta gitu ya, berarti kan si cincin ini dia mengalami gaya gravitasi nih M1G ya. Kemudian si benda kecil ini juga punya gaya gravitasi sebesar M2G. Kemudian si cincinnya di sini karena ketarik ke bawah ya teman-teman, berarti dia itu akan berkontak di bagian atas dengan batang gitu. Kita anggap kontaknya itu di satu titik di bagian atas itu aja, sehingga di sini si cincin akan mengalami gaya kontak atau gaya normal yang arahnya ke atas. Kita namakan sebagai N. Kemudian di sini tali di antara M1 dan M2 itu akan tegang, jadi ada kayak tegangnya gitu ya. Bagi cincin dia tuh akan ngerasa ketarik oleh si tali ini. Nah, berarti tegangannya itu ke sini ya, di T. Sedangkan bagi M2 tegangannya ke sana, T. Oke, jika kita melihat gaya-gaya ini teman-teman ya, ini kan licin ya si batangnya, jadi nggak ada gesekan juga gitu dengan cincin. Berarti di sini total gaya pada arah horizontalnya bisa kita lihat itu bakal sama dengan 0 teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada komponen gaya horizontal lain selain dari tegangan tali. Sedangkan dari tegangan tali ini kalau kita uraikan gitu ya, ini ada TX gitu, ini juga ada TX gitu ya. Nah, ini si TX ini kan besarnya sama ya, maka mereka akan saling menghilangkan. Jadi total gaya pada arah horizontalnya itu bakal 0 di sistem ini gitu. Ini sekalian saya gambar untuk si komponen vertikal dari tegangan talinya gitu ya. Kembali lagi ke jika total gaya pada arah horizontal untuk sistem ini adalah 0, maka kita bisa katakan ya tidak ada percepatan pada arah horizontal. Atau 0 ya berarti percepatan pada arah horizontalnya. Yang menandakan bahwa ini kecepatan pusat massa pada arah horizontal dari sistem ini itu akan konstan. Nah, sedangkan sistem tadi itu awalnya diem, ya kan? Berarti awalnya kecepatan pusat massanya di arah horizontal itu adalah 0. Nah, kalau konstan berarti selama dia bergerak, kecepatan pusat massa pada arah horizontal akan tetap 0. Nah, kalau tetap 0, maka apa yang terjadi? Berarti kalau gitu letak pusat massa pada arah horizontal gitu ya, dari sistem ini itu akan konstan. Nah, jadi tinggal kita samain gitu ya, persamaan letak pusat massa di arah horizontal pada kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, mari sekarang kita cek gitu ya letak pusat massa pada kondisi awal. Pada kondisi awal cincinnya ada di 0. Berarti nanti M1 kali 0 gitu ya. Ditambah M2 dikali dengan, nah, M2 itu awalnya posisinya di sini. Let's say panjang talinya itu adalah L gitu ya. Berarti ini dia berada di posisi L ya teman-teman. Ini berada di posisi L. Ya, jadi M2 kali L ini letak pusat massa dari M2 pada kondisi awal dibagi, jangan lupa, total massa keduanya. Berikutnya, nih pada kondisi akhir nih, pada kondisi saat si tali membentuk theta tertentu terhadap horizontal, berarti tadi ya dibilang di soal bahwa si cincin itu sudah bergeser sejauh X.
berarti M1-nya berada di posisi X. Sedangkan untuk M2-nya berarti berada di posisi ini X gitu ya. Kemudian ini ke sini itu adalah sepanjang L cos theta. Ya, berarti ini adalah M2 dikali X plus L cos theta. Oke, dibagi massa total. Oke ya, karena ini penyebutnya sama, maka kita bisa eliminasi sehingga tersisa M2L adalah sama dengan M1X plus M2X plus M2L cos theta. Tadi kita diminta untuk menentukan X dalam theta, berarti yang ada X-nya kita jadikan 1. Maka kita punya X sama dengan M2 dikali L kali 1 min cos theta per M1 plus M2. Nah, kita dapatkan fungsi dari si X-nya ya. Ini masih dalam L, berarti seharusnya tadi pada soal itu diberikan keterangan bahwa panjang talinya itu adalah L, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan persamaan gerak untuk theta di mana tidak boleh mengandung variabel X berserta turunannya. Oke, pertama kita akan analisis gayanya dulu karena persamaan gerak itu nanti bersangkutan dengan gaya-gaya pada sistem ini, teman-teman. Oke ya. Maka jika kita lihat pada M1, oke, kita cek untuk gaya pada arah horizontalnya, ini hanya pada M1-nya aja ya teman-teman, cincinnya. Di situ terdapat Tx, di mana Tx itu adalah T cos theta. Nah, si T cos theta ini yang akan menimbulkan adanya percepatan pada arah horizontal pada M1. Sehingga nanti ini sama dengan M1 kali A1 pada arah horizontal. Nah, kita recall juga bahwa percepatan itu kan turunan kedua terhadap waktu dari posisi. Kalau tadi kan kita udah menuliskan ya bentuk posisinya teman-teman di bagian A, maka untuk bagian ini bisa juga saya tulis jadi T cos theta sama dengan M1 X double dot, dengan X itu adalah posisi dari M1. Oke, berikutnya adalah gaya pada arah vertikalnya. Pada arah vertikal di M1 atau di cincin itu ada G normal, terus ada G berat dan juga ada TY. Berarti kalau saya tulis gitu ya, ada N dikurang T sin theta dikurang M1G. Nah, kalau kita lihat di sini cincinnya tuh dia nggak punya percepatan arah vertikal karena dia cuma bisa bergerak di arah horizontal ya kan. Berarti di sini akan sama dengan 0. Selanjutnya kita cek pada M2. Pada M2 di arah horizontalnya itu hanya terdapat si Tx. Berarti kita ambil Tx ke kiri ya, yaitu T cos theta. Saya kasih tanda negatif karena saya ambil ke kanan itu arah positif. Kemudian ini akan sama dengan M2 dikali percepatan A2 ya, pada arah horizontal. Oke, ini berarti akan sama dengan T cos theta sama dengan M2. Nah, ini untuk membedakan percepatan 1 dan 2, ini mungkin saya kasihnya X1 double dot ya teman-teman. Menandakan itu maksudnya posisi untuk M1. Nah, ini untuk M2 berarti X2 double dot. Oke, berikutnya pada arah vertikal. Pada arah vertikal di situ terdapat TY, berarti T sin theta ke atas dikurang dengan M2G, ini akan sama dengan, nah kalau M2-nya itu dia bisa bergerak naik turun ya pada arah vertikal, sehingga di sini ada percepatan pada arah vertikalnya nanti. Jadi M2 ini langsung aja ya jadi Y2 double dot alias ini percepatan pada arah vertikalnya. Nah, di sini berarti kita memerlukan ya X1 double dot, X2 double dot, dan Y2 double dot, teman-teman. Kemudian nanti untuk T-nya itu juga tidak bisa kita munculkan di persamaan, tidak boleh.
karena T-nya itu kan bukanlah besaran atau variabel yang diketahui di soal. Nah, mari kita cari dulu untuk X1 double dot. X1 double dot itu kan percepatan benda satu. Nah, kita tinggal turunkan aja dari posisinya benda satu. Posisinya benda satu di arah horizontal itu kan tadi dinyatakan dalam X ya. Nah, jadi langsung aja dari persamaan yang sebelumnya tadi nanti dimasukin ke sini. Nah, berarti untuk kita cari kecepatan gitu ya. Kecepatan benda satu pada arah horizontal sama dengan X1 dot atau sama dengan X dot gitu ya, langsung aja X dot. Nah, kita turunkan nih persamaan yang tadi. Nah, ini X-nya, nih kalau kita turunkan yang konstan ditaruh depan dulu. Ini kan konstan, jadi tinggal kita turunkan bagian yang tidak konstan yang di dalam kurung. 1 min cos theta kalau diturunkan menjadi min sin theta dot, atau berarti menjadi M2L per M1 plus M2 kali sin theta dot. Dapat kecepatan diturunkan sekali lagi untuk dapat percepatan. Ya, kita dapat sama dengan M2L per M1 plus M2. Sin theta diturunkan menjadi cos theta dot gitu ya, dikali theta dot ditambah dengan sin theta kali turunan theta dot, jadi theta double dot ya, turunan U kali V teman-teman ya. Maka kita punya untuk X1 double dot atau X double dotnya adalah sama dengan M2L per M1 M2 cos theta dot kuadrat plus sin theta double dot. Ini nanti dapat kita masukkan ke persamaan yang pertama di sini. Ini ya, kita namain 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nanti biar gampang nyebutnya ya. Nah, ini nanti kita masukin ke persamaan 1, tapi nanti dulu kita cari dulu untuk yang X2 double dot sama Y2 double dotnya. Untuk X2 double dot itu kan posisinya benda 2 guys. X ditambah L cos theta. Berarti X2 dotnya adalah sama dengan, ya ini X dot ditambah dengan L kali min sin theta dot. Oke ya. Berarti kalau gitu X2 double dotnya adalah X double dot ditambah dengan, nah ini minusnya saya keluarin ya, jadi min L kali sin turun jadi cos, ini kali theta dot ya, kemudian dikali juga dengan theta dot yang di belakang. Jangan lupa ini turunannya bentuk yang U kali V, ditambah dengan sin theta double dot, sehingga ini hasilnya adalah, nah X double dotnya nanti kita masukin gitu ya, ini min L cos theta dot kuadrat min L sin theta double dot. Oke ya, kita punya X1 double dot dan X2 double dot. Kita bisa mengolah persamaan 1 dan 3 karena mereka sama-sama ada T cos theta. Jadi T cos theta-nya tuh bisa kita eliminasi gitu teman-teman, biar nggak muncul di persamaan. Nah, kita bisa jumlahkan 1 dan 3 sehingga nanti ada T cos theta ditambah min T cos theta. Jadi ruas kirinya tuh habis jadi 0, sedangkan di ruas kanannya tinggal kita jumlahkan gitu. Jika kita jumlahkan 1 dan 3, maka kita akan memiliki 0 sama dengan M1 X1 double dot ditambah M2 X2 double dot. X1 dan X2 double dot itu kita bisa tuliskan dalam X double dot, sehingga kita punya X double dot itu dalam theta dan turunannya gitu teman-teman. Nah, kita coba tulis aja ya di sini ya. Jadi M1 X double dot plus M2, nih langsung kita kali dengan X2 double dotnya, jadi M2 X double dot min M2L cos theta dot kuadrat min M2L sin theta
double dot. Maka kita akan memiliki, jika kita pindah ruas gitu ya, dan kita satukan yang ada X double dotnya, kita dapat X double dotnya akan sama dengan M2 per M1 plus M2 dikali dengan L cos theta, theta dot kuadrat plus L sin theta, theta double dot. Oke ya, untuk L-nya mungkin kita keluarin aja di sini. Dari sini kita bisa dapetin T-nya teman-teman, tegangan dari tali tadi ya, tinggal kita masukin lagi X double dot ini ke dalam persamaan 1. Ya, persamaan 1 kan tadi T cos theta sama dengan M1 X1 double dot atau X double dot. Jadi ini sama dengan M1 kali M2L per M1 plus M2 cos theta, theta dot kuadrat plus sin theta, theta double dot. Nah, berarti kalau gitu T-nya adalah sama dengan M1 M2 per M1 plus M2 kali L itu kali cos theta, theta dot kuadrat plus sin theta, theta double dot per cos theta. Kita simpan dulu untuk T-nya, nanti kita akan masukkan di sini gitu ya. Supaya kita dapat persamaan gerak yang ada MG-nya. Kemudian kita cari dulu untuk Y2 double dot-nya ya teman-teman. Coba kalian perhatikan di sini posisi dari M2 di arah vertikal atau kita namakan Y2 adalah minus L sin theta ya. Saya katakan minus karena kita ambil di sini tuh adalah Y sama dengan 0 seperti itu. Sehingga kita punya Y2 itu min L L sin theta. Berarti kalau gitu Y2 dot itu adalah min L cos theta, theta dot. Berarti Y2 double dot adalah sama dengan min L, cosnya diturunin dulu jadi min sin theta, theta dot kali theta dot. Kemudian sekarang theta dotnya yang kita turunkan jadi theta double dot, sehingga kita punya Y2 double dotnya adalah sama dengan L sin theta, theta dot kuadrat minusnya saya kalikan ke dalam, jadi min cos theta, theta double dot. Ini untuk Y2 double dotnya. Nah, kita substitusikan sekarang ya, substitusi nilai dari Y2 double dot dan juga nilai T ke persamaan 4 ya tadi ya. Min T sin theta min M2G sama dengan M2 Y2 double dot. Jadi kita akan memiliki, nah T-nya tadi udah ada, ini T, ada minus di depannya, dikali dengan sin theta, kemudian dikurang M2G sama dengan M2 kali Y2 double dot L sin theta, theta dot kuadrat min cos theta, theta double dot. Kita akan sederhanakan dulu untuk suku pertamanya mungkin ya, biar ini nggak ada per cos theta-nya, coba kita kali untuk kedua ruas. Ini kita kali dengan cos theta sehingga kita memiliki L di sin theta cos theta, theta dot kuadrat plus sin kuadrat theta, theta double dot. Sudah, min M2G dikali cos ya, M2G cos theta ini sama dengan M2L kali sin theta cos theta, theta dot kuadrat min cos kuadrat theta, theta double dot. Nah ini kan yang ada L-nya bisa kita jadikan satu ya teman-teman ya. Jadi kita jadikan satu ruas, kita punya M2G cos theta akan sama dengan min M1 M2 per
M1 plus M2 kali sin theta cos theta theta dot kuadrat plus sin kuadrat theta theta double dot minus M2 kali sin theta cos theta theta dot kuadrat min cos kuadrat theta theta double dot dikali dengan L. Oke, kita dapatkan persamaan geraknya ya. Dalam theta dan juga turunannya udah nggak ada komponen dari X atau turunannya. Nah, ini adalah persamaan geraknya, bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, atau bisa juga teman-teman jadikan semuanya dalam satu ruas, kemudian satu ruas lainnya itu menjadi sama dengan 0. Jadi nanti M2G cos theta, kemudian ditambah dengan semua ini, itu sama dengan 0, gitu juga bisa. Kemudian pertanyaan terakhir bagian C adalah besar tegangan tali dan gaya normal pada cincin untuk theta sama dengan 30 derajat. Nah, kalau kita langsung pakai yang persamaan T sama dengan tadi untuk mencari nilai dari tegangan tali, maka itu gak bisa teman-teman, karena meskipun kita punya nilai cos theta dan sin theta-nya, kita gak punya nih theta dot dan theta double dot-nya. Sehingga kita mungkin akan mencari cara lain, yaitu karena lewat cara gaya nggak dapat, berarti kita bisa cari lewat energi, teman-teman. Kita coba ya cek. Di sini kan sistemnya itu tidak ada gesekan, teman-teman. Berarti di sini usaha oleh gaya non konservatifnya itu adalah sama dengan 0, ya kan? Berarti energi mekanik pada sistem ini itu adalah konstan. Nah, kita coba cek energi mekanik dari sistem ini itu kan terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik benda 1 berarti setengah M1 V1 kuadrat gitu ya, atau sama dengan X1 dot kuadrat. Sedangkan untuk M2 itu setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah, jangan lupa M2 itu punya gerakan di arah vertikal juga ya. Jadi ini setengah M2 Y2 dot kuadrat ya, ada V2 pada arah vertikal. Kemudian energi potensialnya, karena tadi kita ambil acuan Y0 nya itu di sepanjang batang, berarti untuk M1 energi potensialnya kita anggap 0, sedangkan untuk M2 berarti energi potensialnya adalah M2G Y2 ya, dimana tadi Y2 nya sudah kita ketahui ungkapannya, tinggal kita masukkan semua ungkapannya di sini. Berarti sama dengan setengah M1 dikali X1 dot. Ini tadi adalah X1 dotnya. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian X2 dot. Tadi kita juga udah dapetin ya, tinggal dikuadratkan, dimasukkan ke sini. Ditambah setengah M2 Y2 dot itu adalah min L cos theta theta dot, jangan lupa dikuadratkan, plus M2G Y2 itu adalah min L sin theta. Terus ini mungkin kita buka ya, ini kan kita ketahui X dotnya adalah ini ya tadi ya, M2 L per M1 plus M2 sin theta theta dot. Nah di belakang itu adalah min L sin theta theta dot. Jadi ini L sin theta theta dotnya itu bisa kita keluarkan, jadi nanti M2 per M1 plus M2 min 1 dikali L sin theta theta dot. Nah ini kalau kita kurangkan ya, samakan penyebutnya kemudian dikurangin gitu, sisa min M1 per M1 plus M2 L sin theta theta dot, sehingga nanti kita punya yang bagian depan masih sama, tambah setengah M2. Nah baru nih kita masukin bagian ini berubah menjadi min M1 per M1 plus M2 L sin theta theta dot kuadrat. Nah kemudian bagian sini kan juga ada setengah M2 ya teman-teman, kita bisa jadikan satu di sini, setengah M2 nya kita keluarin ya, jadi ini tinggal ditambah min L cos theta theta dot kuadrat. Ya, di bagian terakhir ini ada
min M2G L sin theta. Nah, untuk dua suku ini kalau kita lihat teman-teman, ini bentuknya mirip ya. Jadi mungkin kita bisa jadikan satu. Ini ada L sin theta theta dot gitu kan. Kita keluarkan setengahnya. Kemudian L sin theta theta dot kuadratnya gitu ya, kita pisahkan sehingga nanti akan tersisa di sini sisa M1 M2 kuadrat per M1 plus M2. Kemudian yang di bagian sini jadi plus M2 kali M1 kuadrat. Oh ya, ini kuadrat juga ya. M1 plus M2 kuadrat gitu ya. Nah, ini penyebutnya sama, jadi bisa kalian jumlahkan, di mana bagian pembilangnya bisa kalian pecah menjadi M1 M2 kali M2 plus M1 bagi M1 plus M2 kuadrat. Nah, jadi ini kan bisa tereliminasi gitu ya. Jadi nantinya kita memiliki ini sama dengan setengah L sin theta theta dot kuadrat dikali dengan M1 M2 per M1 plus M2 gitu deh. Kemudian lanjutannya di situ masih ada setengah M2 dikali L cos theta theta dot kuadrat gitu ya, min M2G L sin theta. Inilah energi mekaniknya. Kemudian tinggal kita evaluasi gitu ya. Di awal kita ketahui bahwa mereka dilepaskan dari kondisi diam, jadi kecepatannya 0. Kemudian si M1 dan M2 itu masih sejajar sama batang, jadi energi potensialnya pun juga sama dengan 0, sehingga energi mekanik awal itu akan sama dengan 0. Sedangkan pada saat theta 30 derajat, ini tinggal kita substitusi aja nilai dari tetanya pada persamaan energi mekanik ini gitu ya. Dimana kita ketahui bahwa sin 30 derajat itu setengah dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi kita punya di situ setengah L kuadrat, sinnya setengah berarti ini jadi seperempat ya karena dikuadratkan, theta dot kuadrat M1 M2 per M1 plus M2 ditambah setengah M2 L kuadrat, cosnya adalah setengah akar 3 dikuadratkan jadi 3/4 theta dot kuadrat min M2G L kali setengah. Karena energi mekaniknya tadi kekal, maka kita bisa samakan kondisi inisial dan kondisi final. Jadi semua ini nanti akan sama dengan 0. Ya, 0 sama dengan 1/8 L kuadrat theta dot kuadrat M1 M2 per M1 plus M2 ditambah 3/8 L kuadrat theta dot kuadrat M2 kemudian dikurang setengah M2 GL. Nah, karena di sini sisi kirinya 0, kita bisa bagi kedua ruas dengan L. Jadi ini tereliminasi satu L-nya ya. Kemudian kita bisa cari untuk theta dotnya. Nah, dapat theta dot, nanti kita bisa masukin tuh ke persamaan T dan juga kita bisa cari N-nya. Ini berarti kan 1/8-nya kita keluarin, L-nya kita keluarin, theta dot kuadrat kita keluarin, jadi sisa M1 M2 per M1 plus M2 ditambah 3M2. Setengah M2G-nya pindah ke kiri, ini jadi sama dengan setengah M2G. Ini kan kali 2 kedua ruasnya, ini jadi 4. Bagian ini bisa kita hitung terlebih dahulu, samakan penyebutnya. Jadi nanti M1 M2 plus 3 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat per M1 plus M2. Nah, ini kan jadi 4 nih. Sehingga nanti kita punya theta dot kuadrat sama dengan 4 M2G dikali M1 plus M2 per 4 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat.
Kemudian ini kita bisa bagi nih M2 dengan M2 yang ini dan M2 yang ini, teman-teman. Jadi untuk theta dotnya akan sama dengan akar dari, wait ini L-nya ketinggalan ya, per L ya. Ini kan jadi akar 4G per L M1 plus M2 per 4M1 plus 3M2. Dari bagian sebelumnya kita tuh udah punya T sama dengan seperti ini bentuknya. Nah, theta dotnya kita udah punya, ini tinggal theta double dotnya. Nah, jadi kita masih harus menemukan untuk theta double dotnya. Theta double dotnya kita bisa cari dari persamaan gerak tadi. Di sini kita masukin deh si nilai cos tetanya, sin tetanya, dan juga untuk theta dotnya. Maka kita bakal punya M2G kali setengah akar 3 sama dengan min M1 M2 per M1 plus M2 sin theta itu setengah cos theta setengah akar 3 theta dot kuadrat berarti 4G per L M1 M2 4M1 3M2 kemudian ditambah sin kuadrat berarti seperempat theta double dot. Oke, min M2 setengah akar 3 ya, theta dot kuadrat lagi jadi 4G per L M1 tambah M2 per 4M1 3M2 ini dikurang cos kuadrat berarti 3 per 4 theta double dot ini ya dikali dengan L. Oke, L nya kita pindah ke kiri mungkin ya biar lebih mudah dilihatnya seperti ini ya akan sama dengan minus M1 M2 per ini kan jadi coret nih ini sama ini tinggal per M1 4M1 3M2 dan ini berarti habis ya kan sehingga sisa akar 3 ditambah min ya M1 M2 per M1 plus M2 seperempat theta double dot di belakang ada min M2 dicoret ya berarti min M2 oh ya ini G per L nya ketinggalan teman-teman G per L ya jadi ini M2 kali M1 plus M2 per 4M1 plus 3M2 G akar 3 G per L min plus M2 3 per 4 theta double dot. Oke. Jika kita lihat di sini ini ada bentuk yang G per L akar 3, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Nah, itu bisa kita jadiin satu suku ya. Jadi kita keluarkan, kita jadiin satu di sebelah kiri, G akar 3 per L. Nah, jadi nanti ada M2 di situ per 2 ya, jangan lupa. Terus kemudian dari sini berarti pindah ke kiri jadi plus M1 M2 per 4M1 plus 3M2. Kemudian ini pindah ke kiri juga jadi plus M2 ini dikali aja kali M1 M2 plus M2 kuadrat per 4M1 3M2 ruas kanan. Nah itu tinggal ada yang theta double dot. Theta double dotnya kita keluarin, seperempatnya kita keluarin sehingga ini sisa M1 M2 M1 M2 ini minus ini plus M2 kali 3 kita samakan penyebutnya 4M1 plus 3M2 kali 2 maka di sini jadi 4M1 M2 plus 3M2 kuadrat plus 2M1 M2 plus 2M1 M2 plus 2M2 kuadrat. Nah, jadi totalnya
itu adalah yang ada M1 M2 nya semua jadi 1, 4, 6, 8 ya. 8 M1 M2 ditambah 5 M2 kuadrat per 2, 4 M1 plus 3 M2. Oke. Sedangkan yang ini kalau kita jadikan 1, samakan penyebutnya jadi M1 plus M2. Ini kan minus, ini plus 3 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat. Oke ya, berarti ini menjadi 2 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat per M1 plus M2. Maka kita dapat di sebelah kiri G akar 3 per L 8 M1 M2 plus 5 M2 kuadrat dibagi 2 4 M1 plus 3 M2 akan sama dengan seperempat theta double dot 2 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat per M1 tambah M2. Dari sini kita dapat untuk theta double dotnya adalah sama dengan 2G akar 3 per L kali 8 M1 M2 plus 5 M2 kuadrat per 4 M1 3 M2 dikali M1 plus M2 dibagi 2 M1 M2 plus 3 M2 kuadrat. Nah, ini M2 nya dapat kita eliminasi 1 sehingga kita memiliki 2G akar 3 per L 8 M1 plus 5 M2 per 4 M1 3 M2 kali M1 tambah M2 dibagi 2 M1 3 M2. Kita punya theta double dot. Oke, sekarang kita masukkan ya semuanya ke dalam si persamaan tegangan tali. Maka kita punya T sama dengan M1 M2 kali M1 plus M2 kali L kali cos theta-nya setengah akar 3, theta dot kuadrat tadi adalah 4G per L M1 plus M2 per 4 M1 plus 3 M2 ditambah setengah kali theta double dot, jadi ini dikali dengan ini semua ya, dibagi dengan cos theta setengah akar 3. Oke, maka bagian ini ini kurungnya begini ya, ditambah maka setengah akar 3 nya dapat tereliminasi ya, kemudian L nya juga tereliminasi, kemudian M1 plus M2 nya juga habis. Jadi coba kita tulis dulu, ini tersisa M1 M2 kali dengan 4G per 4 M1 plus 3 M2 ditambah 2G kali 8 M1 plus 5 M2 per 4 M1 tambah 3 M2 kali 1 per 2 M1 plus 3 M2. Oke, yang sama bisa kita keluarkan, jadi T-nya adalah 2G kita keluarkan, kemudian 4M1 plus 3M2 kita keluarkan, jadi tersisa di dalam kurung ada 2 ditambah 8M1 plus 5M2 per 2M1 plus 3M2. Kita dapatkan nilai dari tegangan talinya. Saya rasa ini sudah cukup sederhana ya. Tinggal kita cari untuk G normal, itu dia munculnya di persamaan gayanya benda cincin, yaitu di persamaan 2. Nah, dari sini kita copy ya.
Dari persamaan 3, maka kita dapat N sama dengan T sin theta min M1G. Jadi ini semua tadi dikali dengan setengah ya, sin theta-nya kan setengah. Jadi tinggal G kali ini semua. Dikurang M1G. Nah, ini M1G-nya bisa kita keluarkan jadi M1G kali M2 kali M2 per 4M1 plus 3M2 kali 2 plus 8M1 5M2 per 2M1 3M2 min 1. Kita dapat gaya normalnya. Oke, mungkin itu dulu untuk soal ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.